kita punya wayang dengan kulit kijang ataupun kulit kidang. Lah, jangan lupa like dan subscribe channel kulo di channel Raden Iko TV. 1 2 3, check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sedulur-sedulur? Sehat-sehat saja nggih. Alhamdulillahirabbil. Semoga kesehatan sarasan kawilujengan tansah kasajiwa kasalira dumateng kula lan panjenengan sedaya. Amin. Sholawat sarta salam tansah kunjuk dumateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaatnya, karena berkat Kanjeng Nabi kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi nikmat merasakan iman Islam. Semoga kita besok termasuk umatnya, dan wonten ing yaumil kiamah kita termasuk yang tergolong dapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kembali lagi di Raden Iko TV, channel yang mengedukasi tentang khususnya hasanah wayang kulit. Di sini kita akan seru-seruan, sharing dan juga guyon-guyon tentang wayang kulit teman-teman. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Raden Iko TV. Kita ngomong soal putihan. Untuk teman-teman, di episode kali ini kita akan sharing tentang koleksi saya, yaitu bertema putihan wayang kulit. Sudah saya sebutkan bahwa wayang putihan itu adalah salah satu wayang ataupun bahan wayang yang belum jadi, istilahnya barang setengah jadi, ngoten nggih. Dalam proses pembuatan wayang niku berawal dari kulit mentah hingga dipenteng dan juga dikom sampai ditata di rumah para penatah wayang. Sudah itu baru ada yang namanya putihan wayang kulit. Nah, sesudah putihan wayang kulit ini jadi, baru disungging ataupun dipainting, dicat, ngoten, sesuai dengan sekadi ataupun penyunggingan ataupun pengecatan wayang sesuai dengan konsepnya. Sesudah itu baru wayang digapit dan selesai menjadi wayang yang bisa dipegang dan juga bisa dimainkan. Lah, di sini unik dari yang lain, kita punya koleksi wayang dengan bahan rahasia. Kita punya wayang dengan kulit kijang ataupun kulit kidang. Lah, kulit kijang ataupun kulit kidang niki adalah salah satu bahan kulit yang sangat langka. Karena apa? Seperti kita tahu, di mana sih di Wono ataupun di hutan sekarang yang masih mempunyai fauna seperti kijang ataupun kidang? Sepertinya jarang sekali. Lah, di sini saya mempunyai wayang dengan kulit kidang niki. Ini menjadi salah satu kebanggaan untuk saya sendiri. Cuman untuk teman-teman, jangan lupa dong di like dan subscribe channel ini di channel Raden Iko TV. Gimana keseruannya? Monggo kita simak bareng-bareng. Apa sih wayangnya? Masuk, monggo silahkan. Oke, yang pertama yaitu kita mempunyai wayang dengan tokoh rambutnya gondrong, ganteng. Dia salah satu putra
terbaik dari darah Bharata. Dia adalah salah satu pertapa yang mempunyai senjata yang luar biasa. Sopo? 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 Oraro. Nah, kita jelaskan dan kita tampilkan, yaitu Sang Begawan Mintorogo ataupun Sang Begawan Ciptoning. Nah, ini salah satu koleksi saya, yaitu Sang Begawan Ciptoning. Ini buatan dari Mas Rosi. Lah, niki bahannya asli dari kulit kijang ataupun dari kulit kidang. Kalau nggak percaya bisa sampean lihat di nopo niku langsung di sini juga nggak apa-apa. Nah, wayang ini niki ukurannya sama dengan wayang-wayang pada umumnya, cuman bahannya yang premium, yaitu dari kulit kijang. Lah, kebiasaannya untuk wayang-wayang niku biasanya niku bahannya dari bahan, kalau enggak sapi ya kulit kerbau. Cuman ini menurut saya langka sekali karena hewan kidang niku sudah langka sekali. Saya juga belum tahu bahwa kijang ini nanti itu di nopo nggih istilahnya menjadi hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Cuman niki saya dapatkan kulitnya juga sudah lama kok, jadinya bukan nembe-nembe niki oleh. Lah, tekstur dari kulit kidang kencono ataupun kidang sendiri niku dia itu tipis berbeda dengan kulit sapi ataupun kulit kerbau, lebih tipis. Cuman yang anehnya, kalau kita ngomong konteksnya kulit tipis niku seperti kulit tawa niku nggih, niku kan gampang pepes karena nopo niku kan nopo nggih serate nggih mboten kuat. Cuman kalau kita ngomongin soal kidang niki modelnya kencang gitu loh. Bisa sama lihat tipis diameternya berapa mili nih. Lah, tapi kenting gitu loh, kenting banget gitu. Nah, sudah itu dipun tata sama teman saya Mas Rosi niku nggih, alhamdulillahnya sudah jadi dan bisa sampean lihat dari tatanya juga luar biasa teman-teman. Niki salah satu putihan saya dari kulit yang langka sekali, inggih menika kidang. Ini adalah Sang Begawan Ciptoning ataupun Begawan Ciptowening. Sang Begawan Ciptowening niki adalah salah satu perubahan wujud dari Sang Raden Arjuna ketika sebelum perang Baratayuda niku. Sang Raden Arjuna kepengin napa nggih istilahé, kepengin gayuh yang namanya kanugrahan. Ketika itu di salah satu gunung Indrakila namanya. Ketika itu Sang Raden Arjuna bertapa digoda oleh beberapa batari ataupun dewi-dewi kahyangan untuk menguji kekuatan dari Sang Raden Arjuna sendiri. Ketika itu Raden Arjuna pun lulus, para Jawata pun juga menghilang. Ketika itu Sang Raden Arjuna pun masih diuji dengan bertarung dengan, kalau di versi serat ataupun kitab Hindu niku bertarung dengan pemburu memanah celeng ataupun roho. Bebarengan dengan itu Raden Arjuna juga membunuhnya dengan panahnya sendiri. Ketika dia
dan juga pemburu itu sama-sama bertengkar siapa yang membunuh celeng itu. Dia pun bertengkar dan akhirnya bertarung, dan sang pemburu pun mengubah wujudnya. Kalau ada yang mengatakan dia berubah menjadi sang Dewa Siwa, ada juga yang mengatakan sang Bathara Indra. Nah, ketika itu Raden Arjuna pun tersungkur memberi hormat, dan dia diberi kanugrahan yaitu panah Pasopati. Nah, Pasopati ini adalah salah satu senjata pamungkas dari para dewa yang nantinya dibuat untuk sang Raden Arjuna untuk meningkas para saudara-saudaranya sendiri, yaitu para Kurawa. Nah, ini adalah salah satu wayang epik menurut saya, cuman jarang dilakukan ataupun ditampilkan di ranah umum, karena lakonnya sangat berat sekali untuk teman-teman pedalangan. Cuman tokoh niki ini nanti, karena saya juga nopo niku nglampahaken wayang-wayang kreasi, ini nanti juga bukan hanya untuk wayang di Mahabharata saja. Ini nanti juga bisa dipakai untuk wayang-wayang yang kreasi. Kalau kita ngomong soal wayang Majapahit juga, ini bisa dilakukan ataupun bisa dibuat untuk tokoh seperti Raden Wijaya ketika diusir dari kerajaan Singosari, itu juga bisa dibuat. Ataupun kalau mepet-mepete juga, ini bisa dibuat menjadi sang Sunan Kalijogo di lakon para lakon wali, ketika sang Raden Said ataupun bisa dikenal sang Sunan Kalijogo bertapa di pinggir kali sampai beberapa tahun lamanya. Ini bisa dibuat karena perupaan sang Begawan Ciptawening sendiri kan juga seorang petapa, rambutnya diudal, dan juga yang paling unik juga dari di sini di antara kakinya itu ada patran. Patran sendiri adalah lunglungan daun yang melingkari kakinya ketika dia bertapa. Ngapunten glegen. Ketika dia bertapa, sampai dari kesuwene ataupun dari kelamaan dia bertapa sampai dikerumuni oleh dedaunan. Oke, kita pindah lagi ke satu lagi wayang dari kulit kijang. Apa tokohnya? Monggo kita simak. Nomor 2 yaitu adalah Raden Setyaki. Nah, seperti ini. Buat teman-teman yang mau nopo niku istilahnya kepengen pesan dengan kulit-kulit yang standar seperti sapi ataupun kerbau, talang, kertas dan lain-lain, bisa WA saya, bisa WA saya. Untuk pengertian dari Raden Setyaki niki salah satu tokoh dari para Mahabharata. Tokohnya satria, dia salah satu patih dari negara Dwarwati. Dia mempunyai andil besar ketika perang Baratayuda, ya dia juga ikut. Dia salah satu abdi dari sang Prabu Sri Bathara Kresna, ratu dari negara Dwarwati. Oke, untuk teman-teman jangan lupa ketika sampean nggih wayange seperti ini.
Matur nuwun teman-teman yang sudah like dan subscribe di channel Raden Iko TV. Semoga jenengan terhibur, terkesan dan juga tertarik dengan budaya Jawa niki, semakin melestarikan dan juga semakin cinta. Ngaten. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung dumadi.